Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kasus beras oplosan yang merugikan negara hampir 100 triliun rupiah. Menurut Tito, pemirsa, kasus tersebut tidak lepas dari adanya perusahaan besar yang melakukan praktik pengoplosan beras medium yang dijual menjadi beras premium. Dalam keterangannya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan beras oplosan. Meski demikian, pemirsa, Tito tidak merinci lebih lanjut terkait dengan perusahaan tersebut. Menurut Tito, pemirsa, kondisi ini membuat harga beras naik. Padahal stok beras dalam negeri mencapai angka tertinggi sejak 1945. Tito mengungkap, pemirsa, modus yang dilakukan praktik curang dalam tata niaga ini melalui 2 tahap. Yang pertama, mengurangi timbangan beras atau isi yang tidak sesuai dengan label kemasan. Kedua, beras medium yang dijual dengan harga beras premium. Badan Pangan Nasional, ya belum lagi yang oplosannya. Beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Jadi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada yang perusahaan-perusahaan besar. Bayangkan rakyatnya harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harganya naik karena tek oplosan dinaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangin. Dan ya, pemirsa, fenomena beras oplosan yang marak beredar di pasaran telah meresahkan masyarakat. Menanggapi hal ini, pemirsa, pakar Institut Pertanian Bogor pun mengungkap ciri-ciri beras oplosan sekaligus dampaknya bagi konsumen. Pakar IPB, Profesor Tajudin Bantacut mengungkap, sebenarnya beras oplosan dapat dikenali secara kasat mata. Ciri-cirinya, pemirsa, antara lain adalah warna beras yang tidak seragam, ukuran butiran yang berbeda, dan tekstur nasi yang lembek saat dimasak. Tajudin menjelaskan, pemirsa, ada 2 tipe oplosan beras. Yang pertama, pencampuran varietas padi untuk menyesuaikan rasa. Kedua, pencampuran beras berkualitas rendah dengan berkualitas tinggi. Untuk tipe kedua, pemirsa, inilah yang merugikan konsumen karena disalahgunakan untuk keuntungan ekonomi. Secara gizi, beras premium dan medium tidak terlalu berbeda, namun secara harga perbedaannya cukup jauh. Tajudin juga mengingatkan, pemirsa, bahwa masyarakat untuk tetap waspada terhadap beras yang terlalu putih atau terlalu mengkilap. Pasalnya, pemirsa, beras tersebut diduga telah mengalami proses pengawetan atau pemutihan. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup panjang, beras dengan bahan kimia pengawet maupun pemutih dapat mengganggu sistem pencernaan, merusak ginjal, dan juga berpotensi memicu kanker. Kok aku malah seneng yang itu ya, Prof? Nah, itu lain lagi. Nanti kalau kita beli beras, kita buka banyak menirnya, kemudian banyak beras berwarna, kemudian masih ada tersisa dedak di butir-butirnya, kemudian warnanya juga bermacam-macam, ukurannya bermacam-macam, maka kita boleh curiga bahwa yang kita beli ini bukan beras premium. Ya, ini kemungkinan adalah beras medium. Itu ya. Tapi kalau yang ketiga tadi, penambahan benda asing yang serupa beras tapi bukan beras, itu pemalsuan kan. Nah, kalau itu, maka cara yang paling mungkin adalah ketika kita mencuci, mungkin ada perbedaan gravitasi ya, berat jenis. Yang satu mengambang, yang satu tenggelam gitu ya. Kalau tata macam-macam gitu, ada yang tengah mengambang, ada yang tenggelam penuh. Nah, itu kemungkinan dia bukan beras ya, atau beras sudah rusak. Ya. Nah, itu bisa dicoba. Nanti kalau sudah dimasak pun ada aroma yang asing. Nah, karena itu ibu-ibu ya, kita semua lah harus membiasakan kalau kita makan nasi baunya seperti apa ya, itu dikenali. Jadi suatu saat kita punya rasa yang berbeda, padahal yang kita beli beras yang sama, kita bisa curiga sudah ada tanda kutip di situ perubahan. Boleh pemalsuan, boleh tadi oplosan, boleh juga